Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak yang terhormat kepada Bapak Instruktur Doni Nugroho, kepada yang terhormat Bapak Ahmad Muhammad, dan yang terhormat kepada Bapak Sirojudin. Instrukturnya belum ada ya, Kak? Ya, Belum ada, Pak. instruktur kelompok saya belum ada, Pak, grup saya. Minimal biasanya harus ada satu instruktur sih. Oh, jadi Nah, ada Pak. udah ada ya? Pak Ahmad Muhammad, Pak. Ada nih. Baru masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Salam, Pak. Waalaikumsalam, selamat datang Pak Ahmad. Selamat datang, Pak. Terima kasih. Mau dimulai sekarang aja? Ya, langsung dimulai aja. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Instruktur Doni Nugroho. Yang terhormat kepada Bapak Instruktur Ahmad Muhammad, dan yang terhormat kepada Bapak Instruktur Sirojudin. Bapak dan Ibu sekalian, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT, karena pada sore hari ini, hari Selasa, tanggal 23 Februari tahun 2021, kita sekalian diberikan karunia dan rahmat sehingga bersama-sama insya Allah dalam keadaan sehat dapat mengikuti webinar seminar ini secara virtual. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang mana selalu kita harapkan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Bapak dan Ibu yang saya banggakan dan kami banggakan, perkenalkan, nama saya Rio Mesa Rahman, siswa dari SMA Negeri 1 Comas, yang bertugas sebagai host sampai akhir acara ini. Dan dalam mengawali kegiatan ini agar diberikan kelancaran dan kemudahan, marilah bersama-sama kita membuka kegiatan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk mengefektifkan waktu, saya persilahkan kepada moderator kami, Kak Fatin Mufid, untuk memandu acara webinar pada sore hari ini. Kepada Fatin, saya persilahkan. Terima kasih pada Karyo karena sudah membuka acara ini. Saya akan memperkenalkan diri. Saya bertugas sebagai moderator pada webinar
kepada ingin perkenalkan Bapak Ibu membawakan atau menjadi presenter yang tema kali ini yaitu teknik dasar fotografi. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah sering membacanya di blog atau di web tanpa praktek yang dilakukan sesering mungkin. Karena fotografi ini ketika kita mencobanya hanya satu kali, mungkin kita bisa paham pada hari itu. Tapi entah untuk hari esok, esoknya lagi mungkin sudah lupa atau mungkin ya hilang. Dan di acara webinar kali ini saya akan menjelaskan sepengetahuan saya tentang teknik dasar fotografi, apa saja dari fotografi itu sendiri. Mungkin Fatin. Oke, teknik dasar fotografi. Next slide. Di next slide-nya. Untuk di slide yang kedua itu ada perbedaan antara DSLR dan mirrorless. Dengan berkembangnya zaman atau berkembangnya teknologi pada saat ini, fotografi atau yang sering kita tahu itu kamera dari zaman ke zaman itu pasti berubah dari yang SLR, DSLR, pocket, dan sekarang menjadi kamera mirrorless, DSLR dan SLR. DSLR itu digital single lens reflex dan SLR itu single. Mungkin perbedaannya itu sangat tidak jauh berbeda antara SLR dengan DSLR. Namun untuk DSLR dan mirrorless itu perbedaannya sangat jauh. Fatin PPT-nya. Untuk perbedaan DSLR dan mirrorless itu perbedaannya sangat jauh. Yang pertama dari lensa. Yang kedua dari berat atau bodi kamera. Terus yang ketiga itu dari baterai. Yang keempat itu sensor di dalam kamera itu sendiri antara DSLR dan mirrorless. Fatin PPT-nya. Untuk kamera DSLR itu sendiri cara kerjanya itu di mana ketika seorang fotografer itu mengambil gambar, si gambar itu tidak langsung masuk ke kamera, tapi dia melalui sensor itu sendiri. Dan diatur antara bukaan, kecepatan rana, ISO, itu diatur oleh si fotografer itu sendiri dengan mode manual atau autofocus. Maaf mengganggu, ini PPT-nya belum ada, belum muncul. Udah muncul? Belum, Fatin. Belum.
Dan untuk mirrorless itu sendiri, dia tidak cahaya yang ketika si fotografer mengambil itu masuk ke sensor terlebih dahulu, melainkan langsung masuk ke monitor yang ada di kamera mirrorless itu sendiri. Di slide yang ketiga apa, Tin? Maaf. 3. Yang pertama yaitu aperture. Aperture atau bukaan lensa atau biasa fotografer menyebutnya itu diafragma. Ini tahapan yang paling penting dalam pengambilan sebuah gambar karena bukaan atau diafragma yang dipilih itu menentukan cahaya yang masuk ke dalam gambar itu sendiri. Semakin besar bukaan atau aperture, nah, semakin besar area dalam fokus. Jadi untuk bukaan pada kamera atau aperture pada kamera ini, ketika memilih aperture yang lebih tinggi atau yang lebih besar di antara f16, f32, itu cahaya yang masuk akan semakin lambat. Dan untuk bukaan yang kecil antara f1.8 atau 1.4 itu cahaya yang masuk akan cenderung lebih cepat. Dan next. Bukaan aperture antara 5,6. Terlihat jelas perbedaannya. Untuk aperture f1 tercapai atau terbuka keinginan untuk membuat bokeh dalam foto itu. Sedangkan untuk f5, itu gambar diambil itu semuanya terlihat jelas dan fokus karena cahayanya atau bukannya itu sedikit dan cahaya cenderung lambat untuk masuknya. Next. Yang kedua itu ada kecepatan rana atau shutter speed. Shutter speed slow and faster. Sama seperti aperture yang tadi, jika memilih shutter speed yang lebih kecil antara 1,15 itu cahayanya itu semakin lambat untuk masuknya ke dalam sensor kamera itu sendiri. Tapi ketika memilih shutter speed atau kecepatan rana yang lebih besar, cahaya memungkinkan untuk masuk lebih cepat melewati sensor dan terciptalah gambar yang sedemikian rupa. Boleh di next. Ini ada contoh dari aperture itu sendiri. Ketika shutter speed atau kecepatan rananya 1:10, dia akan menciptakan air ini menjadi lebih halus. Tapi ketika bukaannya itu 1/2500, air itu menjadi seperti batu es atau freezing. Dalam dunia fotografi itu disebutnya freezing. Di 1/160 sebenarnya hampir sama yang ini, sama yang 1/2500. Cuma untuk 1/60 itu dia hasil fotonya atau air yang dihasilkan
itu cenderung kurang freezing atau kurang bulatnya itu kurang pas atau kurang apa ya? Kurang perfect lah istilahnya. Next. Di nomor 3 itu ada pencahayaan. Pencahayaan di sini bisa disebut pencahayaan yang manual atau cahaya alam atau cahaya yang dibuat-buat. Maksudnya dari cahaya alam itu adalah cahaya matahari di siang hari, siang terik jam 12 ngambil foto di tengah terik hitam itu. Dan untuk cahaya yang dibuat-buat itu maksudnya cahayanya itu kita ngambil di indoor ditambah lampu atau lighting yang ditambah dengan strobo atau alat pendukung untuk fotografi lainnya. Hampir sama di slide ini, di sini terlihat jelas nggak sih? Sama. Ya, di sini ada shutter speed, di sini ada aperture. Bukaan dan shutter speed yang pas itu menentukan hasil gambar. Ketika kita ngambil di siang hari jam 12 jam 1 siang itu kita terbantu oleh cahaya matahari. Usahakan kalau ngambil outdoor itu jangan pakai ISO yang rendah. Misalkan ISO-nya 100, 200 dan bukaannya itu lebih kecil. Maka gambar yang dihasilkan pun kurang memuaskan karena cahaya yang masuk itu cenderung lebih lambat dari yang kita perkirakan. Nah, di dalam pencahayaan itu di dalam kamera, di monitor kamera DSLR maupun mirrorless, ketika kita menekan tombol rana atau tombol yang untuk mengambil gambar, nanti di monitor itu muncul diagram itu di kanan itu ada angka plus dan di kirinya itu ada angka minus, tengah-tengah itu pasti kosong. Nah, usahakan untuk mengambil gambar itu nanti ada garis lurus. Nah, si garis lurusnya itu usahakan berada di tengah-tengah, di angka kosong atau di angka 1 plus atau 1 minus. Jangan sampai melebihi dari -1 atau +1. Kalau melebihi dari -1, hasil yang foto yang dihasilkan cahayanya menjadi kurang, atau ketika melebihi dari +1 itu cahayanya menjadi over atau berlebihan. Ini sedikit contoh antara interaksi antara aperture dan kecepatan rana. Ini ketika yang tadi saya bilang, ketika menekan tombol rana pada kamera, usahakan garis yang di tengah yang ada di monitor, yang diagram, itu garis tegak lurus yang ukurannya kecil sih. Usahakan jangan melewati dari -1. Hasilnya nanti seperti ini. Kalau melebihi dari +1, hasilnya seperti ini.
Saran saya sih untuk mengambil gambar di outdoor, usahakan ISO-nya itu tinggi dan bukaannya juga tinggi. Shutter speed itu tergantung ngambil fotonya itu mau foto seperti apa, apakah mau panning atau foto still atau candid. Contoh seperti foto panning. Mengambil foto panning atau foto pergerakan dari kanan ke kiri itu kita harus main di shutter speed karena mengikuti objek, entah itu objeknya kendaraan atau orang, burung, itu kita harus benar-benar akurat dalam memainkan shutter speed dan bukaan. Untuk ISO nanti akan saya bahas. Mungkin untuk ISO di luar itu di atas 1000 dan di indoor itu di kisaran 100 atau 200. Setiap kamera DSLR ISO-nya itu berbeda-beda. Bisa di next. Exposure compensation. Exposure kompensasi pencahayaan digunakan untuk mengubah kecerahan gambar. Correct exposure yang ditetapkan oleh kamera. Exposure compensation ini hampir sama dengan pencahayaan yang tadi, namun untuk pencahayaan yang tadi itu yang di nomor 3 itu pencahayaan manual atau yang dibuat-buat. Dan untuk yang di slide kali ini bukan ada settingan, emang sudah bawaannya dari kamera. Bisa di next. Nah, kompensasi pencahayaan positif dan negatif. Yang tadi saya bilang di slide pencahayaan, kompensasi pencahayaan positif, subjek yang dibidik dalam sinar latar yang memiliki daya pantul tinggi, warna putih atau mendekati putih, dan pemandangan yang cerah akan menghasilkan foto yang terlihat lebih gelap daripada yang sesungguhnya. Kompensasi pencahayaan negatif. Subjek yang memiliki daya pantul buruk, warna hitam atau mendekati warna hitam, mungkin warna abu-abu, dan pemandangan yang gelap akan menghasilkan foto yang terlihat lebih cerah daripada yang sesungguhnya terlihat secara kasat mata. Bisa di next. Nah, ini exposure kompensasi pencahayaan plus kosong, plus minus kosong. Ini plus 1. Konsep 1 plus untuk putih, minus untuk hitam. Subjek warna putih atau keputih-putihan, misalnya pasir pantai yang warnanya pucat atau pemandangan salju, memiliki daya pantul tinggi, yang berarti foto akan tampak gelap jika Anda membidik dalam mode auto exposure. Untuk subjek semacam itu, gunakan kompensasi pencahayaan positif. Jika area putih menutupi sebagian besar area gambar, Anda mungkin harus menetapkan nilai kompensasi pencahayaan positif yang ekstrim.
Untuk pengambilan kompensasi pencahayaan ini mungkin fotografer harus lebih sering-sering berlatih atau mungkin harus sering-sering mencobanya untuk yang pemula, karena kita bisa karena terbiasa, bukan kita bisa karena hoki. Ini plus 1, mungkin foto warna putih terlihat lebih menjadi lebih putih. Dan ini warna putih seperti ada tambahan warna hitam yang menyentuh atau berpadu dengan warna putih yang ada di objek foto ini. Next. Kecepatan ISO. Dalam kisaran kecepatan ISO normal, semakin rendah kecepatan ISO, semakin tinggi kualitas gambarnya. Meningkatkan kecepatan ISO memungkinkan kamera menetapkan shutter speed yang lebih cepat. Noise terjadi pada kecepatan ISO yang lebih tinggi. Image quality di gambar ini good or bad. ISO speed high or low. Next. Nah, ini adalah contoh pengambilan gambar dengan berbagai kecepatan ISO atau ASA. Jadi setiap fotografer atau orang fotografer profesional itu biasanya menyebutkan ISO itu ISO atau ASA. Jadi jangan kaget ketika seorang fotografer itu menyebutkan ASA-nya terlalu rendah, ASA-nya terlalu tinggi. ASA itu adalah ISO. Sama saja. Jadi jangan nanti ketika ditanya ASA-nya ini berapa pada foto ini. Nanti yang ditanya itu ASA itu apaan? ASA itu adalah ISO. Ini ada ISO 100, ISO 1600, ISO 12800. Kenapa ISO di sini sampai ISO 12800? Untuk setiap kamera DSLR yang sekarang ini setiap ISO bukan setiap ISO, setiap kamera itu tipe ISO-nya itu beragam. Ada yang sampai 3200, ada yang mentok di 6400, ada yang juga mentok di 12800. Mungkin di sini terlihat jelas noise kalau di zoom yang 12800 dengan kecepatan rana 1/50 second. Dan ini yang di dalam kurung ini adalah kecepatan rana atau shutter speed. Jadi yang di dalam kurung ini bukan aperture atau bukaan. Bukaan itu mengikuti cahaya. Mengikuti cahaya dan mengikuti shutter speed. Next. White balance. Fungsi semula adalah untuk memastikan bahwa warna putih tampak putih dalam foto Anda. White balance. Fungsi semula adalah untuk memastikan bahwa warna putih tampak putih dalam foto Anda. Jangan terkecoh sama fungsi ini. Maksudnya ya memang white balance itu pengaturan warna putih di foto yang nanti akan kita ambil dan hasilkan. Tapi dengan
kesalahan dalam pemilihan aperture atau shutter speed, foto yang tadinya kita prediksikan itu bakal, wah foto ini bakal menjadi bagus, putihnya bersih, dan pokoknya perfect lah fotonya, itu akan menjadi bumerang bagi seorang fotografer. Foto yang dihasilkannya akan menjadi over atau melebihi cahayanya dan terlihat tidak jelas, atau ya seperti kita hanya main-main dalam mengambil sebuah gambar. Yang kedua, Anda juga dapat menggunakannya untuk menambah torehan warna ke foto Anda. Di white balance ini, di pengaturan white balance ini, di setiap kamera itu ada. Tinggal sepintar-pintarnya kita melihat situasi untuk mengambil gambar dengan pengaturan white balance yang ada di kamera DSLR itu sendiri. Next. Nah, ini beberapa pilihan dari preset white balance yang ada di kamera DSLR. Ada AWP, ini matahari itu sunny. Next. Nah, ini preset di white balance, preset yang terdapat di pengaturan white balance itu sendiri. Otomatis, daylight, cloudy, shade. Mungkin di slide berikutnya itu nanti ada 2 preset lagi. Saran dari presenter untuk pemilihan white balance ini tergantung kita melihat situasi foto atau ya foto untuk nanti kita jadi yang akan kita potret nanti. Kalau memang cahayanya memungkinkan untuk memakai preset yang ada di white balance, boleh kita pakai. Tapi rata-rata para fotografer itu memakai preset white balance itu yang otomatis. Namun nanti setelah hasilnya dipindahkan ke komputer, itu mereka hanya merubah, kalau merubah sih enggak, hanya menaikkan tone atau cahaya yang kurang itu di Adobe Lightroom. Karena untuk fotografi dan Adobe Lightroom itu mungkin sangat menyatu ya. Karena Adobe Lightroom itu hanya untuk editing foto, tapi bukan Adobe Photoshop yang bisa si fotonya itu bisa di cut atau bisa di tracing. Adobe Lightroom hanya bisa menambahkan jika si foto tersebut itu kurang cahaya dan over cahaya. Kalau pengambilan gambar terlalu over, kemungkinan itu tidak bisa diubah di Lightroom, dan ketika under atau di bawah atau melebihi dari -1, foto itu menjadi gelap, itu mungkin sudah tidak bisa diedit lagi. Minimal yang tadi saya bilang, minimal si garis tegak lurus yang ada di monitor itu di angka 0. Kalau memang tidak dapat di angka 0, itu di antara angka -1 atau angka +1. Memungkinkan si foto itu bisa diubah nanti di Adobe Lightroom itu sendiri. Di next. Ini preset yang berikutnya, ada tungsten light, lampu pijat, atau cahaya neon putih. Apakah ini dihasilkan oleh cahaya alam? Ini tidak dihasilkan oleh cahaya alam.
Ini bantuan dari preset white balance yang tadi, dari yang pengaturan white balance yang ada di kamera DSLR. Nanti ketika kita ngambil gambar atau memotret gambar menggunakan pengaturan preset dengan mode lampu pijar, itu nanti di layar monitor ketika kita tekan tombol live view, itu akan terlihat perbedaan antara lampu pijar, otomatis, dan cahaya neon putih. Itu perbedaannya akan terlihat. Untuk pemula, biasanya ketika memotret sebuah gambar, itu jangan terlalu sering menggunakan live view. Nanti di kamera DSLR itu di tombol sebelah kanannya itu ada tombol bulat dan berbintik merah, itu tombol live view untuk memungkinkan si fotografer itu tidak melihat di kaca yang kecil atau kaca bidikan pada kamera itu sendiri. Mungkin ini materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin bertanya, silahkan. Saya akan jawab sebisa saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Mahrul karena telah menyampaikan materi tentang dasar teknik fotografi. Ini ada pertanyaan dari Pak Antoni. Berapa lama Kak Mahrul didak? Dipersilakan pada Kak Mahrul untuk menjawabnya. Oke, terima kasih Pak Antonius Sujarwo. Untuk pertanyaannya Pak, berapa lama presenter belajar ini? Apakah ada kursus atau otodidak? Saya SMK lulusan SMK Wikrama Kota Bogor. Kebetulan jurusan saya itu multimedia, Pak. Dan saya lulus D3 juga, diploma 3 di Politeknik LP3I Jakarta, kampus Pasar Minggu. Sama Pak, jurusan saya atau kompetensi keahlian saya itu komputer, desain, dan multimedia. Jadi selama 6 tahun itu saya belajar tentang fotografi. Tapi untuk yang di sekolah maupun di perkuliahan itu tidak banyak yang saya pelajari. Kebanyakan saya belajar otodidak, Pak. Saya bertanya kepada teman saya yang sudah mengerti tentang fotografi, dari mulai alatnya, kameranya, terus dari mulai pencahayaan, pose, mungkin ya dari mulai pose, 3-point lighting, atau bukan 3 sih, ada di rumus kerucut yang ada di yang itu antara kecepatan rana, aperture, dan ISO. Ketika kita memahami ketiga dari itu, insya Allah kalau sering-sering kita ngambil gambar, sering-sering kita motret, kita akan paham dalam situasi apapun. Insya Allah kita akan paham situasi hujan, panas, terik, itu kita udah paham bagaimana ini ngatur ISO atau ngatur asaknya dalam situasi jam 12 siang, panas, matahari nyorot ke aktor atau ke modelnya, itu kita jadi tidak usah panik ketika kita sudah paham ketiga itu, antara ISO, shutter speed, dan aperture.
Yang berikutnya, kamera minimal apa yang bisa menghasilkan gambar baik menurut presenter? Untuk kamera ya Pak. Untuk kamera di setiap di setiap tahun itu mungkin berbeda-beda Pak. Dari mulai Canon, Nikon, Sony. Saran presenter sih, saran dari saya untuk pemula lebih baik memakai kamera Canon. Karena ketika pemula sudah memakai Nikon, itu orang yang megang kamera pemula, terus kameranya Nikon, saya jamin orang itu pasti kelabakan. Pasti dia masih puyeng dengan tombol-tombol yang ada di kamera Nikon. Karena perbedaan antara kamera Nikon dan Canon itu perbedaannya dari ISO, terus dari tombolnya, tombol yang ada di sebelah kanan, dan dari pengaturannya. Itu sangat berbeda jauh. Untuk Canon memang disarankan untuk seorang fotografer agar memahami terlebih dahulu apa itu ISO, ASA, ISO atau ASA bukaan, atau aperture, atau diafragma, atau shutter speed, dan kecepatan rana. Menurut saya sih pakai Canon aja dulu Pak. Kalau memang udah mahir, kalau bukan mahir sih, udah paham tentang kerja di lapangan seorang fotografer, bisa mungkin pindah ke Canon, ke Nikon, atau ke mirrorless. Karena mirrorless pun itu sama dengan Canon, cuma lebih praktis ke Canon. Karena tombol dan pengaturannya itu lebih mudah dan lebih cepat untuk dipahami ya Pak. Nanti saya share Pak materinya Pak. Ada pertanyaan lagi dari Ibu Ciska Dwi Santi. Izin bertanya, ketika ingin fokus dari 16 diameter dari pupil mata, berapa aperture agar bisa fokus? Sudah. Maksudnya gimana ya Bu? Untuk Ibu Ciska, mohon dijelaskan lebih detail Bu pertanyaannya. Dan mungkin maksud pupil. Ada ini moderator atau host, ada yang bisa ini nih pertanyaan dari Ibu Ciska. 16 diameter itu maksudnya bukaannya. Kalau bukaannya itu 16, Ibu harus di shutter speed-nya Bu. Karena bukaan 16 itu dia kan nantinya lebih kecil. Jadi kecil. F11 aja udah kecil sih. F11 itu udah kecil banget. Apalagi F16. Ketika pengaturannya di shutter speed-nya itu salah dan ISO-nya kurang tepat, mungkin gambar yang dihasilkan kurang memuaskan Bu.
intinya sih untuk pemula itu paham 3 point of lighting, segitiga dari dunia fotografi itu sendiri antara ISO, shutter speed, diafragma. Insya Allah. Foto awal kita jelek, lihat nanti setelah 1 tahun, setelah kita sering-sering motret, sering-sering nyoba, perbedaannya pasti akan terlihat antara foto awal dan foto setahun setelah beli kamera itu sendiri. Mungkin ada pertanyaan lainnya. Untuk Bapak Ibu serta Pak Instruktur mungkin ada yang ingin bertanya tentang materi yang saya sampaikan. Ada tips khusus. Ini ada pertanyaan dari Pak Ahmad Muhammad selaku instruktur. Ada tips khusus ya agar foto bagus kalau kita menggunakan kamera dengan settingan auto seperti kamera HP. Biasanya kita malas untuk setting-setting. Foto bagus menggunakan kamera dengan settingan auto pada kamera HP. Saran saya sih jangan tremor, Pak. Tangannya tuh jangan gemeteran. Kalau memang kita harus sadar diri kita juga sih. Kalau memang diri kita ketika megang barang itu selalu gemeter atau ya kurang pede, usahakan tempel kedua siku nih antara siku kanan sama kiri itu tempel ke perut, agar kalau memang kita nggak pakai tongsis atau tripod, usahakan siku itu nempel di perut agar tangan itu tidak gemeter atau kalau istilah bahasa sekarangnya itu tremor, Pak. Kalau untuk di HP kemungkinan sih itu aja, tangan itu ditempel di siku tangan itu tempel di perut agar tidak gemeter. Dan untuk di kamera itu yang tadi saya bilang memahami dan kondisi di lokasi. Untuk autofocus itu tidak perlu lagi untuk ISO kamera mungkin ada pertanyaan lainnya. Oke, Patin. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Mahrul karena sudah dari kita
Maaf tadi ada gangguan sedikit. Mungkin penampilan kami hari ini kurang memuaskan. Dan kritiknya mohon untuk silahkan. Sepertinya tidak ada kritik dan saran. Terima kasih kepada Sirojudin selaku instruktur dan Pak Ahmad Muhammad selaku instruktur dan para partisipan yang sudah hadir di webinar kali ini. Sekian penampilan kami hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan penampilan kami kurang memuaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya mohon izin ambil alih. Alhamdulillahirrabbilalamin, kegiatan webinar pada sore kali ini telah selesai dilaksanakan dengan lancar, walaupun ada sedikit gangguan, mungkin kendala sinyal, dan lain-lain. Terima kasih banyak pada para partisipan dan Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya dan perhatiannya yang telah menyimak dengan baik secara Saya mewakili semua, mohon maaf jika ada kesalahan atau perbuatan yang kurang nyaman. Saya sudahkan acara ini. Saya Haryo selaku host, pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.